Presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah memulai proses pembentukan kabinetnya dengan memanggil sejumlah tokoh untuk mengisi jabatan menteri, wakil menteri, hingga kepala badan. Hal ini dilakukan pada hari ini, Selasa, 15 Oktober 2024, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Tidak kurang dari 50 tokoh yang dipanggil Prabowo untuk mengisi berbagai jabatan di kabinetnya. Mereka berasal dari kalangan profesional, partai politik, dan juga tokoh-tokoh yang familiar di mata publik. Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan bahwa Prabowo memanggil calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan yang berasal dari kalangan profesional. Kami memanggil calon-calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan yang berasal dari kalangan profesional. Banyak di antaranya yang berasal dari partai politik yang memberikan nama-nama profesional, kata Dasko. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana Prabowo akan memilih dari sekian banyak nama yang dipanggil untuk mengisi jabatan di kabinetnya? Apakah ia akan memilih berdasarkan kemampuan dan pengalaman, ataukah berdasarkan loyalitas dan kepentingan politik? Salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo adalah Nusron Wahid, politisi Golkar. Ia menceritakan momen di telepon untuk menghadap Prabowo dan berdiskusi tentang kondisi kesehatannya. Setelah itu, Prabowo menawarkan agar Nusron membantunya di pemerintahan ke depan. Awalnya ditanya kesehatan. Saya jawab saya sehat. Saya main badminton terus, Pak. Seminggu sampai 3-4 kali, ujar Nusron. Nusron kemudian menerima tawaran Prabowo dan siap untuk membantu di pemerintahan ke depan. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah Nusron memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk mengisi jabatan di kabinet Prabowo? Selain Nusron, masih banyak tokoh lain yang dipanggil Prabowo untuk mengisi berbagai jabatan di kabinetnya. Di antaranya adalah Raffi Ahmad, Babe Haikal, dan juga beberapa tokoh lain yang berasal dari kalangan profesional dan partai politik. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana Prabowo akan memastikan bahwa kabinetnya akan bekerja dengan baik dan efektif dalam mengurus negara? Apakah ia akan mengadakan seleksi yang ketat untuk memilih calon menteri dan wakil menteri yang paling sesuai untuk mengisi jabatan di kabinetnya? Dalam proses pembentukan kabinetnya, Prabowo juga harus mempertimbangkan berbagai hal, seperti kemampuan, pengalaman, dan juga loyalitas. Ia harus memastikan bahwa kabinetnya akan bekerja dengan baik dan efektif dalam mengurus negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah Prabowo akan berhasil dalam membentuk kabinetnya yang efektif dan bekerja dengan baik? Apakah ia akan dapat memimpin negara dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat? Kita tunggu saja bagaimana Prabowo akan membentuk kabinetnya dan memimpin negara dengan baik. Kita berharap bahwa ia akan dapat memimpin negara dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.